Siapa kamu? Aku adalah setan. Ilmu yang kamu miliki sudah cukup tinggi. Tapi ketahuilah, di tanah Jawa ini banyak sekali orang yang memiliki ilmu tinggi. Dan pada purnama setiap satu windu, diadakan pertemuan para pendekar. Tujuannya untuk melihat siapakah yang paling unggul. Seperti yang pernah aku bilang di Gunung Jabalkat. Ilmu yang kamu peroleh dari hasil tapamu, itu sudah benar. Tapi apa peganganmu? Mungkin kau mempercayai adanya Tuhan yang menciptakan bumi ini. Tapi kau tidak menunjukkannya. Apa perbuatanmu yang menunjukkan bahwa kau mempercayai adanya Tuhanmu? Untuk percaya, tidak hanya lewat mulut, tapi harus lewat ritual, melakukan kewajiban yang diperintahkan Allah dan menjauhkan larangannya, yaitu sholat yang paling utama. Setelah itu kau boleh melakukan kewajiban yang lain sepanjang kau mampu, yaitu puasa, sedekah, dan yang terakhir, kamu pergi ke negeri seberang, yaitu Tanah Suci. Gundel pacel tembelengan. Gundel pacel tembelengan. Cadung. Mangan dewekan. Gak usah rame-rame. Dewilah sendiri saja. Hei, bajingan! Mati kau sekarang! Apalagi nih? Mau balas dendam? Boleh. Siapa takut? Gak. Ayo, aku lagi sibuk. Mau mati? Masih bertingkah? Sikat! Ya! Lepaskan aku!
begini, kamu bisa menangkap aku si Dadung Awuk alias Jaka Pingit. Ya. Hei, gak. Belum tahu dia siapa Dadung Awuk alias Jaka Pingit. Cepat, angkat dia. Belum kembali juga. Pasti ada sesuatu yang menahannya. Saya akan menyusulnya, Guru. Bet, tolongin Dadung, Bet. Bet, tolongin Dadung, Bet. Dadung belum mati sebelum jadi prajurit, Bet. Hei anak muda, nyawa temanmu sekarang ada di tanganku. Lalu, Kau tinggal pilih, menyerah atau temanmu mati. tidak ada pilihan lain. Masih menawar. Memangnya kita ini tukang dagang? Aku tidak tahu apa maumu sebenarnya, Hei Bajul. Sudah jelas kau dan gurumu kalah. Masih saja ngeyel. Sombong sekali kau anak muda. Kau kira siapa dirimu sesumbar begitu? Kau tidak tahu betapa luasnya tanah Jawa. Dan begitu banyaknya pendekar yang ilmunya melebihi ilmumu. Kalau memang itu kenyataan, lalu aku harus bagaimana? Menyembah kamu? Atau para pendekar itu? Aduh, Bet. Hati-hati loh, Bet. Kena aku loh, Bet. Aduh. Kau kira kau bisa menyelamatkan temanmu? Lebih baik kau lihat bagaimana tubuh temanmu terkubur hidup-hidup. Bunuh dia. Aduh, Bet. Bet, tolongin aku, Bet. Aduh, Bet. Dadung, kau tidak apa-apa? Enggak apa-apa. Iya. Kejarlah aku kalau kau mampu, anak muda. Jangan kau kira aku kalah, anak muda. Kabur! Ayo, kita kabur. Ayo. Gak, kabur. Bet, Dadung di sini, Bet.
Bet, orang tua tadi kemana, Bet? Lari. Lari? Loh. Kamu tahu dari mana? Lari. Menebak saja. Lu? Bah, pakai tebak-tebak. Mana ya? Orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergulat, tapi orang yang kuat menahan dirinya dan menahan amarahnya. Jangan sekali-sekali kita berlaku sombong di atas dunia ini, karena kita tidak ada apa-apanya dan tidak punya apa-apa. Ada 3 musuh manusia yang abadi, yang selalu mengganggu kesucian dan kebahagiaan manusia, yaitu kehidupan duniawi, hawa nafsu dalam hati dan dalam pikirannya, yaitu setan. Musuh-musuh itu harus kita hadapi dengan mujahadah dan dengan sungguh-sungguh. Besok pagi kamu pulanglah ke Tingkir. Tenangkan diri beberapa saat sebelum kau melakukan perjalanan panjang ke Demak. Tapi ilmu saya belum seberapa, Guru. Setinggi apapun ilmu yang kamu miliki, kau tidak akan bisa memahami isi bumi ini. Sebentar. Aduh, aku lelah. Bagus. Ayo. Ngomong-ngomong Pak Atmo, sampean iki apa sudah lama kerja di sini? Iya, sejak Raden Karebet kecil, saya yang ngomong Raden Karebet itu. Nah, kakek Raden Karebet inilah keturunan Prabu Brawijaya terakhir dari kerajaan Majapahit yang terletak di timur Pulau Jawa ini. Sampean di sini saja. Temani Kakang makan sadak dan minum ini, ya. Ngomong-ngomong, sampean ini sudah punya pacar apa durung? Jawab. Yalah, malah senyum-senyum sampean iki. Senyum itu bukan jawaban. Kayak orang gagu aja. Ayo kejar! Berhenti!
kalian main kroyok. Kamu tidak pantas dikasihani, Patmikasi. Kalau berani, ayo kita bertarung. Kau sudah membuat kami repot. Inilah cara terbaik untuk menangkapmu. Prajurit, bawa dia. Hiya, hiya. Berteriaklah selagi kau masih bisa buka mulut. Tidak ada yang akan berani melawan prajurit Demak. Kenapa tidak berani? Siapa kau? Jangan menghalangi jalan. Ini tugas kerajaan. Apakah harus dengan perlakuan yang begitu kasar? Apalagi terhadap wanita. Aku diberi wewenang penuh untuk melibas siapa saja yang menghalangi tugas ini. Ya. Ya. Nanti setelah dirawat, bawa saja ke rumah Ki Lurah, Ger. Biar dia yang mengurusi perkara ini. Ini perkara kerajaan, loh, Ger. Tapi Kanjeng Ibu, kelihatannya dia sangat membutuhkan pertolongan. Biarkan Ki Lurah saja yang memberi perlindungan. Ki Lurah punya wewenang dan hak seandainya diperlukan pertolongannya. Bet, cantik juga ya, ya? Apa itu begitu penting untuk saat ini? Apa sih maksudmu? Dia sedang menghadapi masalah yang besar. Dan aku tidak bisa mencampuri urusannya lagi. Aduh, nggak ngerti aku. Aduh, ya, saya maunya. Sejak semula, saya menolak dijodohkan dengan Tumenggung Wiroguna. Tapi saya terus dipaksa. Karena saya tidak tahan, saya terus melarikan diri. Bukankah diperistri seorang Tumenggung itu hidupmu akan menjadi sangat layak? Saya menolak. Karena dia sudah tua dan orangnya jahat. Berarti kau sangat mengenal Tumenggung itu? Apa Kanjeng Ibu percaya dengan cerita wanita itu? Ceritanya meyakinkan. Tapi kita tunggu saja. Mungkin orang-orang yang mengejarnya akan datang kemari. Kalau Kanjeng Ibu yakin, dia harus diserahkan pada Ki Lurah. Setelah ini kita serahkan saja pada Ki Lurah. Ya tidak begitu, Ger. Kamu harus punya keputusan sendiri. Kalau kamu sependapat dengan ibu, kamu harus punya alasan sendiri. Kita cocokkan dengan cerita wanita itu sendiri, Kanjeng Ibu. Ya, itu jalan terbaik. Hentikan! Kenapa menyambut tamu dengan begitu kasar? Benar Kanjeng Tumenggung, itu dia orangnya yang paling sombong di desa ini. Sembarangan. Jaga tuh rahang. Mentang-mentang punya badan kayak kebo lagi hamil. Harga ini, jangan mentang-mentang. Dadung amuk alias jaka pingit. Maafkan atas sambutan kami yang kasar. Silakan tuan-tuan. Kami sudah menunggu. Saya mendapat wewenang penuh dari Kanjeng Sultan Trenggono untuk menangkap
hidup atau mati Patmi Kasih. Yang saya yakin dia berada di rumah ini. Apakah begitu besar kesalahannya pada kerajaan? Wanita itu telah membunuh seorang senopati kerajaan dan beberapa prajurit. Itu sebabnya pihak kerajaan mengeluarkan keputusan bahwa wanita itu menjadi buronan yang harus ditangkap. Benar. Wanita itu sangat licik dan cukup tinggi ilmunya. Gak. Kibringas. Bukankah isak tangis dan kecantikan wanita itu yang membuat Kanjeng Tumenggung tergila-gila? Bahkan katanya ingin menjadikan dia selir. Bukan begitu Kanjeng Tumenggung? Hei, jaga mulutmu. Sembarangan. Mulut kamu yang harus dijaga. Kurang ajar. Kalau berani, keluar sekarang juga. Siapa takut? Ayo keluar. Keluar. Ayo keluar. Cukup. Kerajaan punya peraturan. Desa ini pun punya tatanan. Ada masalah, kita selesaikan bersama. Selebihnya, berkelahi pun silahkan. Berhubung yang berwenang di desa ini Ki Lurah, maka persoalan ini akan saya limpahkan pada Ki Lurah. Tapi saya tidak bisa memutuskan persoalan ini sendirian, Raden. Tentu saja Ki Lurah bisa. Ki Lurah punya penasehat, punya prajurit, dan juga punya Ki Jagabaya. Tapi saya minta bantuan Raden juga. Apapun akan saya lakukan, Ki Lurah. Rasanya semua orang sekarang mencurigai saya, memusuhi saya. Tidak ada orang yang mengerti perasaan saya. Aduh. Aku sebenarnya ingin menolong kamu. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Wong aku di sini juga sebagai tamu. Joko Tingkir yang saya harapkan ternyata sama saja dengan bajingan tua itu. Kau jangan ngomong begitu. Kan masih ada aku, Dadung Awuk. Aku yakin Karebet pasti mau menolong kamu, melindungi kamu. Kenapa Kakang malah membelanya? Bukan membela saya. Kenapa? Aku bingung. Harus ngomong apa? Harus berbuat apa? Saya ingin Kakang menolong saya. Tapi bagaimana caranya? Kita lari saja dari sini. Lari? Lari? Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita sudah terlalu lama di sini. Sayang sekali kita berurusan dengan anak muda itu. Joko Tingkir maksud Kanjeng. Iya, Kalau dia menghalangi, kita lawan saja. dia bahkan aku lihat mendukung kita. Yang aku tidak tahu, siasat apa yang akan dimainkan anak muda itu. Jangan-jangan kita sedang dipermainkan. Itu juga bisa terjadi. Kalau begitu, kita butuh bantuan tenaga. Katanya kau sanggup. Wanita itu terlalu tangguh, Kanjeng. Ditambah lagi Joko Tingkir. Kepada siapa kau minta bantuan? Hamba punya saudara yang punya guru sakti. Ki Bajinguk namanya. Malam ini juga hamba akan berangkat. Hei, Aduh, nyebut. kamu ini ngelamun kayak orang kelolodan. Kelolodan. Aku lagi mikir Patmi Kasih. Maksudku, aku lagi mikir sama Patmi Kasih. Apakah Patmi Kasih itu berkata bohong atau Tumenggung yang berkata benar? Kadang-kadang jalan pikiran kamu itu mengejutkan aku juga, Dung. Oh, Bet, aku ini serius, Bet. Serius. Ya sudah, apa kamu sudah bicara sama Patmi Kasih? Ya udah. Ya, terus? Bagaimana pendapat kamu? Maksudmu apa orangnya? Ya bukan. Maksudku apakah dia berbohong atau tidak? Ya aku nggak tahu, Bet. Kalau aku tahu nggak akan mikir, Bet. Halo. Katanya kamu ini orangnya berpengalaman soal wanita.
Loh, tapi ini lain, Bet. Ini lain. Apanya yang lain? Wanita ya seperti itu juga kan? Bet. Dasar kamu ini. Perjaka ting-ting masih bau kencur. Kalau kamu sendiri apa? Perjaka tongtong? Enak aja ngomong. Perjaka tongtong, enak aja kamu. Sembarangan sama dadung awuk. Ambil air. Setan! Mati kau sekarang! Ya! Doro, Ada apa? Ibu dan Patmi Kasih diculik. Ibu? Rupanya prajurit Demak adalah orang yang tak bermoral. Berkawan dengan sekumpulan perampok. Menghadapi orang sepertimu tidak perlu pakai aturan. Apa urusanmu kali ini, Ki Bajinguk? Kau, Jangan lari. Mata sebelah. Wah, nyamperin temennya. Curang. Anak sombong, kita ketemu lagi. Ternyata kalian sekongkol dengan bajingan tua itu. Gak. Bajingan tua, bajinguk. Kerjamu cuma bikin onar ya. diam. Anak ingusan. Kalau ada kesempatan, bebaskan ibuku. Ya, beres. Aku akan menghadapi mereka. Lalu apa maumu, Ki Bajinguk? Aku belum kalah olehmu. Kita lanjutkan di sini. Sampai di antara kita ada yang mati. Aku bersedia. Tapi aku tidak mau wanita itu dan ibuku jadi jaminan. Aku mau mereka dibebaskan. Kalau kau memang benar-benar hebat, coba saja sendiri. Aku perintahkan, nyalakan apinya. Ayo. Kurang ajar! Hajar dia!
Waduh, Bet, mampus semua, Bet. Kayak perkedel. Waduh, kok hilang ya? Waduh, hilang. Kemana ini? Waduh. Gawat ini. Wah, gimana? Maaf, Den. Kami kehilangan jejak. Kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ada tanda jejak mereka. Waduh. Bet, jangan-jangan dibawa ke Demak, Bet. Saya kira tidak. Jarak Demak terlalu jauh. Apalagi si Bajul sudah terluka. Ya sudah. Kalau gitu kalian terus berjaga dan pasang telinga. Aku mau istirahat sebentar di dalam. Loh, Bet. Apa aku tidak salah dengar toh? Lagi gawat begini, malah turu. Waduh. Gawat kan bagi Aden Dadung Awuk. Alah, Patmo. Doromu itu makin lama, makin nggak bener, nggak jelas. Nyai Juragan kembali. Hei, Nyai Juragan kembali. Mari, Nyai. Kamu nggak apa-apa? Seperti yang Kakang lihat. Kamu capek? Memangnya kenapa? Kakang mau memijit saya? Ya, kalau memang diperlukan dan dipandang perlu, boleh. Tapi saya mandi dulu ya. Yes. Aduh. Kamu ini sembarangan. Bikin orang kaget. Bagaimana kalau jantungku jatuh? Ibu juga tidak tahu bagaimana bisa lolos. Ibu pingsan karena takut dan capek. Tiba-tiba, ibu dibangunkan oleh Patmikasih. Selanjutnya naik kuda lalu pulang. Apa Kanjeng Ibu tidak bisa melihat orang-orang itu? Tidak, memang aneh. Ibu benar-benar tidak bisa menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Kilurah, apa ada yang penting? Betul. Pagi tadi salah seorang warga menemukan mayat para penculik itu di pinggiran desa. Semuanya? Tumenggung, Wirokuno, dan Bajul. Kilurah, kalau Beringas ada nggak? Cuma berdua. Di sekitar tempat itu banyak berceceran darah. Sepertinya habis ada pertempuran. Mungkin ada yang bisa Kanjeng Ibu ingat-ingat. Karena saya tidak mau berprasangka tanpa ada dasarnya. Memang sewaktu ibu pingsan, lama-lama terdengar suara perkelahian. Kok seperti dalam mimpi saja, Yang Ger? Apa benar? Kanjeng Ibu pingsan karena rasa capek dan takut? Itu yang aneh. Sebelum itu, ibu masih bisa merasakan, bisa bertahan. Tapi ketika di pinggiran desa, disitulah ibu mulai merasa ngantuk. Kanjeng Ibu merasakan ngantuk? Iya, jadinya ibu ingin tidur. Ngantuk ya Patmo ya. Sore-sore begini sudah ngantuk. Gawanya memang lain. Ada yang menyerang dengan ilmu sirap.
Coba kau lihat penjaga di depan. Pintu kamar ini tidak dibuka dengan paksa. Dan tidak ada tanda-tanda pencongkelan. Ibu juga tidak habis mengerti. Ibu yakin bukan genduk Sari atau gendutri. Ada berapa kantong yang hilang tadi, Ibu? 2. Salah satunya uang emas. Ibu kira selama ini ibu sudah membayar zakat sesuai dengan banyaknya harta yang ibu miliki? Semua tertidur. Saya tidak tahu datangnya ilmu sirap itu, Den. Orangnya masih di sekitar sini. Siapa itu? Beringas, Raden. Turunkan dia. Dia terluka, Den. Perempuan, Raden. Perempuan itu. Cepat, kalian urus dia. Aku akan mengejar wanita itu. Raden, Sebaiknya kau ikut aku kembali ke rumah dan menceritakan siapa kau sebenarnya. laki-laki memang sama. Seolah-olah dunia ini milik mereka. Mereka tidak akan pernah tahu perasaan wanita seperti aku. Aku akan menjadi tahu kalau kamu mau menceritakannya padaku. Siapa sudi? Lebih baik aku melawanmu. Jadi kamu bisa berkelahi. Setan! Selama ini, tak seorang pun mampu menangkap selendangku dan senjata rahasiaku. Apa termasuk Bajul dan Tumenggung Wiroguno? Mereka semuanya itu bukan tandinganku. Kurang ajar, mata keranjang juga kau. Begitulah laki-laki. Setan! Patmikasi memang buronan kerajaan karena dia telah membunuh Senopati. Tapi itu dilakukan dia karena Senopati itu telah ingkar janji untuk menikahinya. Jadi saya serahkan itu ke kerajaan. Urusan saya juga ada. Karena dia telah mencuri uang dagang ibu saya. Tapi berhubung desa ini punya peraturan, jadi saya serahkan semua ini pada Ki Lurah. Menurut pendapat saya, persoalan ini sudah menjadi persoalan pihak kerajaan. Jadi kita tinggal menunggu prajurit yang akan menjemput wanita itu. Kita tidak perlu lagi menunggu prajurit. Siapa kamu? Aku adalah setan. Ya!